Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhan nas ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna khairal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Shadaqallahul adzim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia, alhamdulillah puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dianugerahi oleh Allah dua. Pertama, waktu Jumat, yaitu waktu yang sangat mulia Sayyidul Ayyam. Yang kedua, pada hari ini kita bertepatan dengan berada pada bulan Dzulhijjah, yang mana Allah berfirman dalam surat At-Taubah, Inna iddatasy syuhur indallah isna asyara syahran. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Minha arba'atu hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang disucikan, yang dimuliakan oleh Allah. Dalam hadis dirinci salah satu mutawaliyah, 3 bulan berturut-turut, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Satu lagi yaitu bulan Rajab Mudhar. Nah, itu adalah keutamaan kita beribadah pada hari ini, pada hari Jumat yang Sayyidul Ayyam, hari yang sangat dimuliakan Allah, dan pada bulan yang mulia yaitu pada bulan Dzulhijjah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah bersabda dalam hadisnya riwayat Imam Bukhari, "Ma min ayamin", tidaklah satu amalan, ma min ayamin amal soleh, tidaklah kita mengerjakan pada hari-hari yang dilewati oleh kita, ahabbu ilallah, pada hari itu kita lebih dicintai, kita beramal itu oleh Allah, illa min hadhil ayamil asar, kecuali kalau kita beramal pada 10 awal pada bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wala jihad fisabilillah, apakah kalau kita beramal pada 10 awal bulan Dzulhijjah itu lebih utama untuk berjihad di jalan Allah? Ya, kata Rasulullah, itu saking utamanya kita beribadah kepada Allah di awal-awal bulan Dzulhijjah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, selain bulan mulia, bulan Dzulhijjah juga adalah bulan disempurnakannya agama Islam. Dalam surat Al-Maidah Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina." Telah aku sempurnakan agamamu bagi kalian, dan telah aku sempurnakan nikmat. Para sahabat ketika itu ada orang-orang Yahudi datang kepada Umar bin Khattab. Umar, ada satu ayat dalam Al-Quran. Kalau ayat Al-Quran itu turun kepada kami orang-orang Yahudi, kami akan menjadikan ayat itu sebagai perayaan. Kami akan rayakan ayat itu sebagai ayat yang mulia, hari yang mulia. Apa ayat itu? Yahudi gak hafalin, yaitu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina.
Maka kata Umar, aku lebih tahu dari kalian. Ayat itulah turun ketika haji wada, ketika Rasulullah SAW mengerjakan hajinya yang terakhir. Rasulullah SAW merupakan melaksanakan haji yang terakhir itu sekitar 100 ribuan umat Islam yang berada ketika itu. Maka orang-orang Yahudi pun ingin merayakan seperti perayaan umat Islam seperti itu. Kemudian keutamaan yang lain di bulan Dzulhijjah ini adanya saum Arafah. Saum Arafah yaitu saum yang kata Nabi yukaffiru, akan menghapus mas sabaqah al-mustaqbalah, akan menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu dan yang akan datang. 2 tahun ke belakang dan 1 tahun yang ke belakang, yang ke depan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, itu keutamaan puasa Arafah yang terjadi pada bulan Dzulhijjah. Kemudian yang ketiga, adanya ibadah kurban. Ibadah kurban yang merupakan ibadah yang sudah klasik dilaksanakan terutama sejak dulu Nabi Adam alaihissalam, yang dilaksanakan oleh Qabil dan Habil, kemudian dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim, kemudian dilanjutkan sekarang oleh syariat Nabi Muhammad SAW, terutama itu dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah. Kemudian yang terakhir, pada bulan Dzulhijjah itu ada yang namanya ngumpul di Arafah, berkumpul umat Islam seluruh dunia, berkumpul untuk melaksanakan ibadah haji, al-hajju Arafah. Haji itu adalah berkumpul di padang Arafah, di mana kita tidak membedakan antara kelas sosial, nubenghar, yang kaya, yang miskin, yang sengsara, yang punya pangkat, yang kedudukan, yang tidak punya kedudukan, sama di hadapan Allah. Hanya mengenakan kain ihram, sama kedudukan di hadapan Allah. Itu adalah muktamarnya umat Islam, dan itu terjadi pada bulan Dzulhijjah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita melihat penamaan nama-nama bulan dalam Islam, itu jauh dari kemusyrikan. Penamaan bulan itu hanya lebih bersifat, misalnya penamaan bulan Muharram. Bulan Muharram artinya bulan yang diharamkan untuk berperang, karena tradisi orang Arab itu suka berperang satu sama lain lah. Khusus pada bulan Muharram, stop, tingkatan senjata, dihormati bulan Muharram itu. Kemudian misalnya ada bulan Sofar itu lebih kepada musim. Soproun akhirnya menguning, musim gugur. Pada bulan Sofar itu pasti terjadi musim gugur. Rabiul Awal itu lebih kepada musim semi pertama, Rabiul Tsani musim semi kedua, Rajab, Jumadil Awal itu adalah Jumud musim beku, musim mencair, musim air itu membeku. Jumadil Awal, Jumadil Tsani sama membeku. Tujuh musim dingin di situ mah. Kemudian Rajab itu es mencair. Kemudian habis Rajab itu Sa'ban artinya berpencar. Petani ada yang mengolah taninya, yang berkebun mengolah kebunnya. Karena ada air, mereka mengolah pertanian dan perkebunan. Kemudian datang misalnya habis Sya'ban itu Ramadan. Ramadan itu musim panas. Syawal itu lebih panas. Kemudian ada Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu penamaan ketika sudah bercocok tanam, sudah di kebun, di sawah dan sebagainya, masing-masing berkumpul di tempat tinggalnya masing-masing. Dzulqa'dah artinya pada duduk di kampungnya masing-masing. Tidak boleh ada perang karena bulan depannya akan melaksanakan ibadah haji. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, itu adalah penamaan-penamaan Islam yang jauh dari sifat kemusyrikan. Beda lagi misalnya dengan penamaan-penamaan yang dilaksanakan oleh kalender-kalender Masehi misalnya, itu lebih mendekati kepada kemusyrikan. Misalnya bulan Januari karena kalendernya menggunakan kalender Gregorian. Bulan Januari itu penghormatan terhadap Dewa Janus yang disembah oleh orang-orang Romawi. Kemudian bulan Februari itu adalah penghormatan kepada Dewa Februus. Kemudian Maret
Maret adalah dewa Mars, dewa perang yang diagung-agungkan oleh orang-orang Romawi. April, dewa Aprilio, dewa Aphrodite, sama dewa cinta, dewa Amor. Juni misalnya, Mei, dewa Maia, dewa sama dewa yang diagungkan oleh orang-orang Romawi. Kemudian Juni adalah dewa Junos, itu istrinya dari dewa Jupiter yang sangat diagungkan oleh orang Romawi. Nah, penamaan-penamaan seperti ini lebih mendekati kepada kemusyrikan dulu yang dilakukan oleh orang-orang Romawi ketika melakukan penanggalan seperti itu. Islam jauh dari seperti itu. Misalnya hari pun, penyebutan hari misalnya dalam Islam cukup praktis dengan menyebut angka. Ahad 1, hari pertama. Yang kedua Senin. Salasa yang ketiga, Robi 4, Khamsah 5. Kemudian berkumpul Jumaah, Sabtu Sab'atun 7. Lebih kepada fungsional penyebutannya. Beda dengan penyebutan orang-orang barat ketika menamai hari-harinya. Orang barat menamai misalnya hari Minggu itu dengan Sunday. Sunday itu sun itu matahari, day itu hari. Jadi pada hari Minggu itu dulu dilakukan untuk penghormatan kepada dewa matahari. Kemudian ada hari Senin, Monday namanya. Dulu itu menghormati untuk penghormatan kepada dewa moon, dewa bulan. Maka ada kalau orang-orang kantor itu, I hate Monday, aku benci hari Senin. Karena sama mungkin sama ibu-ibu kalau datang bulan pasti moodnya beda. Sama ketika orang ke kantor itu moodnya beda. I hate Monday, hari Senin, karena pada hari itu Monday mengagungkan terhadap dewa bulan. Kemudian ada Tuesday. Sama itu nama dewa yang diagungkan oleh orang Romawi. Kemudian ada Wednesday, dewa wood, dewa kayu. Kemudian ada dewa Tuesday, dewa Thor, dewa petir, hari Kamis. Kemudian hari Jumat, dewa Pred, dewa Preta. Sama yang diagungkan oleh orang-orang Romawi. Kemudian terakhir misalnya dewa Saturnus, Saturday. Itu merupakan dewa Saturnus. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Itu Islam sangat mewanti-wanti umatnya untuk pala tadlimu fihinna angkusakum. Maka pada bulan-bulan yang buangkan itu kalian jangan mendolimi, jangan berbuat maksiat pada bulan-bulan yang diharamkan itu. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Penyebutan nama-nama bulan maupun tanggal, kalau tadi saya jelaskan lebih kepada orang-orang kafir, lebih mendekati kepada kekafiran, Islam jauh seperti itu. Dan peristiwa pengagungan terhadap dewa-dewa yang mereka sembah itu sudah terjadi sejak lama. Misalnya Nabi Ibrahim itu mendakwahi masyarakat Mesopotamia yang dulu sangat mengagung-agungkan pada ahli astronomi. Maka dalam Al-Quran diceritakan bagaimana dakwahnya Nabi Ibrahim ketika mendakwahi kaum yang sangat mengagungkan astronomi itu. Bukan dengan dalil, tapi dengan logika Nabi Ibrahim membantah perang tauhidnya dengan orang-orang yang mengagungkan. Misalnya ketika Nabi Ibrahim melihat matahari kan gitu, beliau mendakwahi kaumnya, itu bukan kisah Ibrahim mencari Tuhan, tapi itu adalah dakwah Nabi Ibrahim kepada kaumnya dengan logika. Coba lihat kalian, kalau itu dianggap Tuhan oleh kalian matahari, ketika tenggelam Tuhannya tidak ada. Ketika matahari tenggelam, bulan muncul, oh mungkin ini Tuhan. Mereka sangat mengagung-agungkan matahari dan bulan ini. Ketika bulan datang, Ibrahim juga berkata, oh sangat indah sekali ini bulan.
Mendakwah dengan logika, maka ketika siang bulan itu pun redup, tidak ada. Untuk berpikir kritis, Nabi Ibrahim tidak menggunakan dalil. Maka kata Nabi, ya Allah, kalaulah engkau tidak memberi petunjuk kepadaku, la'akunanna minad dolimin, tentu aku menjadi orang yang dolim, karena tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim sudah mendakwahi masyarakat yang sudah model begitu. Kemudian dilanjutkan penghambaan orang-orang yang mengagung-agungkan matahari dan bulan ini. Misalnya nanti terjadi pada Nabi Sulaiman dengan Ratu Bilqisnya yang diabadikan dalam surat An-Naml. Ketika burung hudhud itu tidak ada dalam pasukan barisan, burung hudhud melihat di negeri Saba, ra'aituha wa qaumuha yasjuduna lisamsi. Aku melihat Ratu Balqis itu dan kaumnya menyembah kepada matahari, min dunillah, bukan menyembah kepada Allah. Maka Nabi Sulaiman mendakwahi Ratu Balqis ini, akhirnya aslamtu ma'a Sulaiman. Akhirnya Ratu Bilqis juga Islam karena dakwahnya Nabi Sulaiman. Dan itu akan terjadi dan berulang-ulang. Semua agama-agama yang besar di dunia ini rata-rata itu merupakan penyimpangan dari ajaran para nabi. Misalnya ajaran Majusi, agama Majusi itu penyimpangan dari ajaran Nabi Ibrahim. Kenapa orang-orang Majusi menyembah kepada api? Karena bagi mereka katanya ketika Nabi Ibrahim diselamatkan dari api, mungkin Tuhan Nabi Ibrahim itu adalah api, maka mereka menyembah kepada api. Maka lahirlah agama Majusi. Kemudian yang kedua misalnya dari penyimpangan Nabi Daud yang membawa kitab Zabur nanti melahirkan agama Buddha dan agama Hindu. Kemudian penyimpangan agama Nabi Musa yang membawa Taurat itu nanti melahirkan agama Yahudi. Kemudian Nabi Isa yang membawa kitab Injil nanti dalam perjalanan sejarahnya melahirkan agama Nasrani. Semua agama-agama yang menyimpang dari Islam rata-rata penyimpangan yang dilakukan oleh umatnya yang tidak melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh para nabinya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, maka dari itu pada hari ini masih tersisa kira-kira beberapa hari lagi, dan kita gunakan terutama pada awal-awal bulan Dzulhijjah ini untuk melaksanakan ibadah-ibadah. Kata Nabi, fa'aksiru fiha bitakbir wa tahmid wa tahlil. Maka isilah 10 awal-awal yang bulan pertama itu dengan takbir, tahmid dan tahlil. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mungkin sekian saja khutbah dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi saya dan umumnya para hadirin sekalian. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa qadil hadat. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.